Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kami berharap semua kita dalam keadaan baik-baik. Dan doa kami buat siapapun yang ada di dalam link ini, supaya bisa berlimpah di dalam kemurahan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Karena rencana dan kehendak Bapa di surga adalah supaya kita semua bisa pulang ke surga. Oke, pada malam hari ini kita akan terus memuliakan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian yang telah terjadi dan yang dialami oleh narasumber, dan itulah menjadi tujuan kami untuk menghadirkannya di dalam channel We For God yang berlatar belakang dari agama dari Kristen, supaya orang-orang Kristen ataupun yang beragama lain yang hadir di dalam link ini bisa dijamah dan diberkati Tuhan. Karena banyak orang mengira bahwa hanya yang berlatar belakang dari non-Kristen yang mengalami mujizat Tuhan. Tidak, yang dari Kristen pun sama. Karena dia Tuhan yang baik, dia tidak pernah pilih-pilih kasih, dia tidak pernah pilih-pilih kantong. Kalau kantongnya tebal, baru dia buat mujizat. Ya, kalau kantongnya tipis, maka jauh dari mujizat. Tidak, saudaraku. Itu pemikiran-pemikiran yang salah. Oh, kalau dia dari agama lain masuk Kristen, baru Tuhan curahkan mujizat yang berlimpah-limpah. Tidak juga, biasa saja. Semuanya itu kemurahan Tuhan kok, ya. Jadi orang Kristen pun juga mengalami mujizat-mujizat yang sama. Oleh sebab itu kami hadirkan kesaksian orang-orang yang berlatar belakang Kristen, dan kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat. Narasumber pada malam hari ini mengalami sebuah peristiwa yang begitu ajaib, karena beliau bolak-balik jatuh di dalam dosa karena seringkali menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik dan terus-menerus mengulurkan tangannya, mengulurkan kasihnya, menjamah dan menarik supaya bisa kembali kepada kuasa dan kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan langsung saja mendengarkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam seorang narasumber yang bernama Robin Cahyadi. Nah, kita akan sambut narasumber kita. Selamat malam Pak Robin. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, Pak, malam hari ini teman-teman sudah menunggu kita untuk mendengarkan mujizat-mujizat yang telah terjadi di dalam hidup Bapak, yang Tuhan kerjakan, sehingga apa yang Bapak sampaikan pada malam hari ini akan menjadi berkat, akan menguatkan, akan menghiburkan, akan membuat orang semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Oke Pak Robin, Bapak bisa ceritakan apa saja yang telah terjadi, latar belakang Bapak dari masih kecil, bagaimana Bapak mengalami kasih Tuhan, Bapak bisa ceritakan kepada kita semua. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Robin Cahyadi untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Pak. Ya. Salam semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf beserta tim dan saudara-saudara sekasih yang mau mendengarkan kesaksian ini. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman-iman saudara-saudara saya supaya jangan goyang lah. Perkenalan dulu sebelum saya kesaksian ini, saya lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil sampai umur 12 tahun, saya itu ke gereja cuman ngarepin kado lah. Waktu sekolah minggu waktu kecil itu saya cuman datang ke gereja cuman ngarepin kado. Pas dari umur 13 sampai kira-kira 15-16, saya ke gereja cuman cuman tugas sekolah, karena saya itu sekolah SMP
di yayasan Kristen. Jadi itu mau ke gereja cuman buat melakukan tugas yang disuruh oleh guru saya. Pas dari lulus dari SMP, saya SMA. Karena di lingkungan saya itu lingkungan apa ya namanya ya, permainan, pemabokan, obat, apa pokoknya daerah saya itu daerah hancur lah. Jadi hidup saya ini terbawa arus. Jadi saya ikut terjun sampai waktu buat sekolah SMA itu saya membuat saya itu jadi berhenti sekolah gara-gara main judi. Main judi di sekolah pas terbawa arus begitu apa ya? Saya berhenti sekolah terus itu jalan jalan hari demi hari saya nganggur terus karena teman-teman saya itu dari lingkungan judi apa namanya judi gitu ya jadi saya itu dapat kerjaan judi dan dapat kerjaan judi saya kerja saya itu merasa gembira banget gitu dapat hasil pertama saya kerja soalnya saya itu mau kerja apa lulusan SMP gitu tahun kira-kira di tahun 99 di bulan 1999 tahun 1999 saya terjun di jadi pengecer bola judi bola di situ saya lumayan penghasilan saya lumayan pokoknya enak lah gitulah saya juga ngambil komisi saya juga suka masang bola ya suatu ketika pada waktu itu saya pas lagi nggak punya duit saya memberanikan diri saya itu nekat saya ini pengen nekat pengen nembak bandar bola saya nggak punya duit saya taruhan di situ saya karena butuh duit gitu ya buat ada punya utang apa gitu ya saya mau nutupin dari saya nekat tuh taruhan bola terus karena saya hidup dari Kristen KTP ya itu nama Tuhan Yesus saya pakai taruhan judi bola itu tahun judi bola saya nama Tuhan Yesus karena saya itu waktu masih kecil itu ya saya cuman kenal Tuhan Yesus itu cuman sekedar tahu jadi saya nggak tahu waktu itu saya nggak tahu apa yang saya perbuat itu Tuhan Yesus saya pakai taruhan bola judi bola karena saya waktu itu kayak mungkin kayak saya berdoa sungguh-sungguh kayak gini ya Tuhan Yesus tolonglah supaya saya taruhan bola ini supaya menang kata saya kalau kalau ini tahun ini bola menang besok saya mau ke gereja saya gituin benar itu bolanya menang pas bolanya menang janji saya tetap saya nggak tepatin saya nggak mau ke gereja terus saya terus di judi terus saya hari-hari cuma main judi judi gitu terus main bola ke gereja kak jadi kagak saya terus bergulut-gulut pas di tahun 2000-an ya tahun 2000 saya emang udah kebiasaan nembak bola kayak gitu ya ya saya berdoa juga sama Tuhan Yesus lagi tuh sama berdoa juga cuma asal-asalan doang Tuhan Yesus semoga ini botol ini menang lah emang saya udah ketagihan nembak bola pas kejadian itu ya saya kasus saya kasus saya minus bola kira-kira 6 juta lah karena saya nggak kebayar saya kabur dari rumah niat pengen ninggalin rumah karena saya kasihan orang tua saya kan pas-pasan saya nggak mau bantuin orang tua saya pas saya minggat lah dari rumah udah nggak tahu saya jalan nggak tahu kemana ini rasanya baru kali ini ngalamin itu namanya ya jalan tanpa arah itu pikiran kosong pada waktu itu saya cuman karena Kristen KTP cuman saya doanya nggak asal-asalan Tuhan Yesus tolonglah cuman begitu doang lah maksudnya namanya Kristen KTP
yang dari kecil nggak tahu. Pas pikiran saya kosong di jalan, itu jalan seperti apa ya, udah nggak tahu arah lah, pokoknya itu jalan setelah kaki mau nyampe kemana lah. Itu ada kali, jembatan tuh ya, jembatan kali tuh ya, itu karena pikiran saya kosong, itu saya pengen lompat, saya pengen akhirin bunuh diri lah, itu ngeliat air kali udah pengen saya ngomong orang tua, gara-gara saya judi, saya pengen mengakhiri hidup saya, situ pengen nyemplung ke kali. Udah tuh entah kenapa ya, di situ ada hati saya itu kayak ada yang narik, kagak jadi, saya nggak jadi, saya naik apa, terus terus saya naik angkot Isuzu, di situ ada dekat daerah saya, naik Isuzu ke arah ke kota. Saya naik naik mobil nggak tahu arah juga, pokoknya itu mobil sampai mentok mentok tujuan arahnya lah kemana terserah lah, saya mau udah pikiran udah kosong, udah bingung apa. Pas saya sampai di kota udah mentok, itu bus di Jakarta, nyampe di Salatiga ya, saya ngaso di situ, saya ngaso sambil minum es lah, minum es ngaso. Itu saya udah nggak tahu tujuan saya itu kemana. Tiba-tiba kenapa ada dorongan hati ini, saya ingat waktu masih kecil saya pernah diajak sama orang tua saya, itu daerah saudara papa saya gitu ya, di daerah Karawang ya. Kenapa itu saya seperti ada yang nuntun, itu naik bis, di Beos naik bis, saya dituntun selang 35 menit, saya itu jaraknya dekat, jadi itu saya naik kereta, habis naik kereta terus itu saya nggak tahu jalan sama sekali. Saya pernah pergi sekali itu waktu masih kecil banget. Udah naik kereta, saya nyampe, saya ingat itu di Pasar Johar pokoknya patokannya. Udah pas saya nyampe di Pasar Johar, nyampe di situ apa, saya ketemu toko yang saudara papa saya, padahal waktu itu saya masih kecil sekali, cuma sekali ya. Itu saya apa, pas saya udah ketemu sama toko saudara papa saya bilang, "Ci, saya anaknya Kelancin." Padahal saya itu, niat saya itu pengen kabur. Kalau nggak mau pulang, saya niat mau kabur, mau ke Bandung, terus lanjut kemana, saya pengen hidup di jalanan. Terserah, mau jadi gembel-gembel, kata saya, udahlah, udah pasrah. Yang penting intinya saya kabur dari rumah, kabur dari rumah, terus saya nggak menyusahkan orang tua. Entah kenapa gitu ya, itu ya saudara saya telepon ke papa saya, bener nggak nih si Obin anak Kelancin gitu ya. Bener. Pas malamnya itu saudara saya itu, saya ditahan sama saudara saya, pas ditahan udah jangan mana-mana gitu, pokoknya itu ditahan tuh saya nggak boleh kemana-mana, saya mau pergi ke Bandung itu ditahan terus sama dia. Nggak lama tuh jam 7 malam papa saya datang. Kenapa emang, saya cerita masalah saya kasus bola apa, itu ke papa saya lah, saya kasus bola. Udah tuh clear antara seminggu gitu ya, terus saya balik lagi ke Tangerang. Saya balik, masalah utang bola itu udah beres, sama papa saya cicirin ya. Selang berapa 2 tahun, saya karena nganggur, karena lulusan saya SMP gitu, saya cari kerja juga susah, apa bergaul di daerah judi, saya ditawarin kerja sama teman saya di kayak pengecer, pengecer begitulah, apa togel lah gitu ya, kerja kayak gitu. Udah pas itu saya kerja 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 sambil kerja di situ, terus lambat laut saya pendapatan saya lumayan, hidup saya begitu apa, lumayan lah, pada saat itu lumayan. Di pada puncaknya tahun 2013-14 itu saya puncaknya, itu saya nyari duit itu gampang amat, itu gampang banget, itu dapat lagi habis main lagi, dapat lagi habis main begitu terus. Suatu hari apa, saya tahun 2015 ya, itu ada kerinduan di hati saya, itu ada kerinduan pengen ke gereja. Saya ke gereja, pas waktu saya ke gereja usaha saya hancur, langsung hancur. Padahal saya itu pengen ke gereja muji Tuhan, tapi mungkin ini jalannya Tuhan kali ya, saya nggak boleh usaha di judi gitu ya, dibikin hancur saya. Pas dibikin hancur, saya terus nggak ke gereja lagi.
terus nggak ke gereja. Kira-kira tahun 2015-an lah itu lah, 2015-an, 2016 sampai 16 awal lah itu kejadian itu. Terus itu ya saya jalani pas itu Natalan. Pas saya Natalan, ya tahun kira-kira 2015 lah itu Natalan itu ya. Saya ada kerinduan lagi ke gereja. Pas Natalan itu waktu karena posisi saya itu sebagai apa agen gitu ya, agen togel gitu ya. Saya bawa kerjaan saya karena kerjaan itu saya gampang. Kerjaan kan handphone tuh, saya bawa-bawa aja gitu. Mau dimanapun bisa itu cara kerja saya. Saya bawa itu pas Natalan itu waktu itu jam 5. Saya bawa itu handphone ya jam 5, pengeluaran jam 6 kurang seperempat itu kan udah keluar. Orang-orang lagi merayakan apa Natalan sukacita apa ya. Saya mengelas handphone, saya apa makan permen apa gitulah. Saya kan apa suka ngerokok juga. Saya makan supaya jangan asam saya makan permen. Nah. Terus saya lihat handphone, pas saya lihat handphone, buset kata saya, hancur lagi aja. Saya hancur lagi aja di situ. Setiap kali saya ke gereja, saya hancur. Makanya saya situ trauma. Saya trauma itu namanya gereja. Soalnya kalau setiap saya ke gereja, itu bukan saya hancur. Menghasil hancur pokoknya itu bikin hancur. Udah pas jam apa pas 2015 ke sononya, saya terus begul terus itu. Saya udah nggak ke gereja lagi. Karena saya udah trauma 2 kali. Karena saya juga emang Kristen KTP, terus udah trauma gitu ya. Udah trauma lah pokoknya udah kayak gimana sih. Udah pokoknya trauma lah. Pas dari 2015 terus 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 saya maju maju terus terus saya begul terus terus. Aduh saya pokoknya tiap hari itu orang-orang slogan tiada hari tanpa olahraga, kalau saya slogannya tiada hari tanpa judi. Setiap hari saya judi terus sampai begadang apa pokoknya. Pas 2015 akhir gitulah gitu ya pas dari akhir itu jalan terus dari itu saya udah apa namanya kelibet utang banyak. Udah kelibet utang banyak, saya kelibet sama uang bunga yang 20% itu udah kelibet banyak utang banyak tapi saya nggak pikirin. Saya itu main judinya bola, koprok, apa kartu semua saya mainin. Pokoknya saya nggak peduli lah. Saya lagi itu saya nggak peduli utang pasti beres. Kalau usaha saya itu nggak keganggu, pasti saya beresin. Kesalahan itu karena apa? Pas saya udah kalah main, saya merasa ini di hati saya ini ada seperti kekosongan. Ingin sekali ya itu ke gereja lagi. Kekosongan ingin kali ke gereja gitu ya. Tapi pada saat pada 2014-15 lah itu ya. Itu saya sering apa dengar-dengar YouTube debat-debat agama sama yang suka khotbah-khotbah atau dakwah gitu ya yang agama-agama itu ya. Jadi itu di hati saya itu mulai ada gimana sih kalau ketuhanan Yesus itu jadi kayak ragu-ragu. Soal itu yang dakwah itu Tuhan Yesus itu utusan seorang nabi lah apa. Jadi itu dari omongan saya itu saya pengaruh. Pas dari situ kan di 14-15 saya udah sering-sering dengar YouTube begitu ya gitu ya. Terus saya dengar juga kayak EP lah apalah gitu ya. Saya masih belum ini. Saya ada niat ada kerinduan ke gereja itu saya langsung tahun 2016, 16 Oktober 2016 saya ke gereja bukan mau ini apa pengen tobat apa bukan. Saya memang ada keinginan di hati gitu ya, keinginan di hati ini pengen ke gereja, tapi saya nggak mau tobat, saya mau tes. Karena kan saya dari 2014-15 itu kan saya dengar YouTube apa saya mau tes. Saya mau menyembah Tuhan yang hidup. Saya gituin, saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya tantang. Pokoknya Tuhan Yesus kalau tidak bisa menunjukkan dirinya, saya nggak mau. Percuma saya buang duit, buang tenaga, percuma kata saya. Buktikan, buktikan bahwa engkau dari hidup benar-benar saya bisa alamin. Kayak begitu doa saya begitu. Pas saya ke gereja, ya itu dari awal masuk saya sudah dijamah sama Tuhan Yesus. Dari awal datang sampai akhir saya nangis.
saya dibongkar. Itu dibongkar dosa-dosa saya yang dulu saya taruhan bola pakai nama dia, saya pertaruhkan di judi, apa itu dibongkar semua sama dia. Saya udah apa itu lihat gambar itu pengen ngejamah kakinya itu udah nggak bisa. Pokoknya tobat lah gitu ya. Dari tobat itu ya saya merasa doa saya dijawab sama Tuhan Yesus, bener dia kayak bener-bener jamalah hadiratnya itu. Saya tobat, pas saya rutin dari ke gereja. Rutin ke gereja, yang kayak judi-judi bola, koprok apa kartu itu saya tinggalin semua. Tapi yang namanya pekerjaan saya yang dari togel itu ya itu tetap jalan. Saya ke gereja iya, jalan di togel iya. Pas itu kayak seperti kayak pergumulan, bener-bener kayak pergumulan saya itu kayak pergumulan di diri saya itu pergumulan terus tiap hari. Di satu sisi saya salah, di satu sisi saya pengen nyembah Tuhan gitu ya dalam arti ya. Pas dari itu saya di gereja ya ada seorang pendeta, ya saya tidak mau nyebut namanya, ada seorang pendeta, ya itu dia ngajarin firman, ya pas dia ngajarin firman itu pas dia mungkin dia pikiran dia waktunya masih panjang, jadi dia cerita masalah pribadi dia yang ngajarin kebohongan. Kenapa? Ya ini di hati saya nih, pas iman saya lagi kencang, iman saya lagi kencang itu berontak, pengen komplain lah maksudnya. Itu maksudnya apa? Kok pendeta ngajarin kebohongan? Kayak gitu. Terus saya tanya lagi ke pertanyaan satu lagi, ih gimana nih? Masa pendeta begini ngajarin begini begini begini, kebohongan begini. Udah tuh, pas saya nanya ke koko saya, ya koko saya tanya, ini gini gini nih, pendeta ini ngajarin kebohongan. Terus diceplokin sama koko saya. Sekarang di situ yang datang berapa orang? Saya bilang 30 atau 40 lah. Terus ada yang komplain nggak? Kagak, kata saya. Emang ada yang komplain. Terus koko saya bilang, ya udah, ya udah. Kalau nggak ada yang komplain, mah ngapain lu sibuk? So rohani, ambil positif, buang yang negatif. Udah, kata dia, lu so baru baru begitu doang, baru berapa bulan ke gereja ya so rohani. Udah usah diributin lagi, kata dia. Ya udahlah. Saya pikir mah omongannya benar juga kali. Ya udah tuh, saya tidur di hari Senin. Pas saya tidur hari Senin, ya itu saya di tidur itu ya posisinya gelap antara sadar nggak sadar di posisi tidur tapi saya sadar kalau saya sadar itu posisi tidur pokoknya begitulah pokoknya itu kayak benar-benar nyata gitu itu saya diajarin firman pas hari kedua sama terulang kembali itu saya kayak diajarin firman tapi posisi itu gelap diajarin firman pas di hari keenam ya di hari keenam dari Sabtu Tuhan Yesus datang itu benar-benar saya sadar posisi tidur tapi sadar itu saya percaya itu dunia roh saya percaya itu dunia roh karena gitu saya posisi sadar tapi dia benar-benar saya apa saya itu nyata ngalamin gitu benar-benar ngalamin gitu ya Tuhan Yesus berdiri saya lagi posisi duduk ya, ngeliat ke atas itu Tuhan Yesus duduk Tuhan Yesus berdiri saya duduk di situ ada hamba Tuhan yang tadi ngajar kebohongan kan dia hamba Tuhan tuh dari kecilnya apa ya, aktif cuma main apa alat musik lah drum ya entah kenapa saya juga nggak tahu karena saya jarang juga ke gereja kenapa dia bisa bawain firman saya tanya ke saya ini sekolah Alkitab apa saya nggak tahu lah pokoknya itu saya ngeliat Tuhan Yesus berdiri hamba Tuhan yang bawa firman itu kebohongan itu ada lagi main drum Tuhan Yesus langsung negur saya dia langsung negur saya pas itu posisi benar-benar nyata saya benar-benar nyata banget itu Tuhan Yesus berkata seperti ini kamu nggak punya hak benar atau salah dia hambaku pas pas saya dengar suara Tuhan Yesus berkata begitu ya saya tidak marah dalam hati saya berkata Tuhan Yesus kok baik amat dalam hati orang udah benar-benar salah menurut saya gitu ya ngajarin kebohongan kenapa masih kau bela
Saya di situ diajarin Tuhan Yesus itu supaya apa? Jangan menghakimi. Saya di situ karena saya nggak punya hak benar atau salah yang menghakimi Tuhan Yesus sendiri dia karena dia punya otoritas ya seperti itulah. Pas saya itu apa di lubuk hati saya yang paling dalam ini ya itu ada saya merasa kekecewaan di hati paling dalam. Tuhan Yesus melihat hati saya itu di paling dalam ada kekecewaan. Tuhan Yesus nggak mau lihat saya ini kecewa, nggak mau kecewa, dia tidak mau lihat hambanya yang apa mencari kebenaran mengenal sama dia mau nggak mau kecewa. Itu Tuhan Yesus tidak berkata-kata apa lagi, dia selalu berdiri mundur ya. Itu di atasnya saya melihat ke atas ya, itu ada huruf warna hijau, warna hijau dari kanan ke kiri terbang itu warna hijau huruf nggak terlalu cepat nggak terlalu lambat, pokoknya itu huruf dari Alkitab tapi nggak bisa dibaca. Saya bingung, saya fokus tapi nggak bisa dibaca. Pas udah nggak bisa dibaca gitu ya, itu ada suara ya, itu di seling apa ruangan itu ya, itu suara perjanjian lama mau perjanjian baru ya, itu saling bersaut-sautan. Perjanjian lama perjanjian saling bersaut-sautan, saya di situ diajarin rahasia kerajaan Allah sama Tuhan Yesus, itu diajarin langsung firman. Itu saya cuma bisa apa ya, dengar ya, saya nggak baca tapi saya apa nggak dengar doang, itu masuk ke dalam hati saya. Itu seperti apa sih, langsung blok kayak saya nggak baca, saya nggak renungi, tapi itu firman itu masuk ke dalam hati saya. Dalam hati saya enak amat ya diajarin firman sama Tuhan Yesus langsung dalam hati, tinggal langsung masuk blok kayak langsung ngerti artinya. Pas ada firman-firman begitu saut-sautan tentang rahasia kerajaan Allah, terus ada suara yang berbunyi, yang ada suara seperti ini ya, aku dan Bapa adalah satu. Pas ada begini ada suara begitu, Tuhan Yesus lagi berdiri ya, itu di belakang seperti kain kain tapi nggak ada ujungnya. Tuhan Yesus berdiri ya, itu dia mundur. Tuhan Yesus mundur, mundur bukan mundur mundur jalan gitu ya, dia mundurnya kayak mundur terbang gitu, mundur begitu tuh, itu masuk ke dalam kain. Dalam hati, Tuhan Yesus hilang, masuk ke dalam kain. Udah begitu, pas saya ngomong begitu, Tuhan Yesus keluar lagi dari kain itu, keluar, keluar lagi. Oh jadi saya ngerti, makanya itu Tuhan Yesus itu bagian dari Bapa itu begitu. Oh saya terus saya di hati saya itu kayak Tritunggal apa, jadi paham lah begitu, diajarin. Saya jarang baca Alkitab juga jarang, jadi pokoknya saya ngerti lah masa itu. Terus karena karena pekerjaan saya seperti ini, terus terus saya alamin, saya setiap apa pulang kerja pagi apa selalu nyanyi gitu ya, nyanyi nyanyi nyanyi, nyanyi pujian lah, nyanyi pujian gitu. Udah namanya kerjaan begitu pasti ada untung rugi. Itu pada apa tahun 2016-an lah itu benar-benar titik awal dari saya jadi hancur gitu. Pas dari gereja itu ya kebesokannya emang itu kerjaan saya hancur, makin hancur, dipepet habis. Yang aturan saya lumayan bisa beresin utang, itu hancur, sama Tuhan dibikin hancur kerjaan saya, bener-bener habislah separohnya. Omset saya itu sama Tuhan dibikin habis, kayak bener-bener dibikin kapok. Udah pertama dua kali saya trauma, ini dihajar lagi di gereja karena ada keinginan hati saya pengen mengenal dia gitu ya. Itu mujizat dalam jangka 2016 itu sampai 2019 itu banyak sekali apa mujizat-mujizat yang saya alamin gitu ya. Pas di waktu keadaan saya lagi susah gitu ya, saya nyanyi nyanyi gitu ya, nyanyi nyampe itu ada namanya udah kelibat utang gitu ya, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya itu kalau minta doa berkat itu apa ujung-ujungnya berkat keuangan, enggak ada yang lain. Saya minta doa mujizat Tuhan Yesus apa ya, minta berkat keuangan. Soal itu yang saya butuhin buat bayar cicilan utang apa. Pas saya
berdoa apa, nyanyi 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 nyanyi, saya nanya di dalam hati saya ya, Tuhan Yesus tolonglah beri kasih mujizat, udah benar-benar benar hidup itu benar-benar di titik nol, saya benar-benar di titik nol hidup saya gitu ya. Saya berdoa, Tuhan Yesus di hati saya ada Roh Kudus, suara Roh Kudus yang berkata apa ya, itu belum seberapa matang kata saya, udah tahu, udah buat melangkah aja udah susah. Roh Kudus jawabnya belum seberapa matang katanya. Terus saya mengucapin syukur, ya mengucapin syukur nggak apa-apa, kalau mesti utang mesti dibayarin cicilin pelan-pelan mah nggak apa-apa. Ya udah, yang penting saya minta kekuatan. Di situ Tuhan Yesus kasih kekuatan. Terus gitu ya. Saya jalanin 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 pas ini apa, saya baca firman apa ya, Alkitab gitu ya, baca Alkitab apa ya, pas karena saya ngalamin itu dari setengah empat saya baca firman di Injil ya, itu di Injil itu saya firman itu ya, ngelihat Alkitab itu ya, itu seperti ada denyut nadi gitu, hidup itu udah itunya keren, itu ayatnya berbunyi seperti seperti inilah kira-kira, kalau belum dapat ya sebut, minta dalam namaku, ya kira-kira seperti itu lah firmannya di kitab ini Injil Yohanes rasanya, minta dalam namaku, itu firman begitu kayak seperti ada denyut nadi, itu benar-benar saya sendiri kaget, itu kenapa kita pada kayak denyut nadi kayak hidup gitu ya, udah kereng udah kayak denyut nadi gitu. pas semalamnya Pas semalamnya ya saya dengerin khotbah itu ngajarin, nah, pendeta itu ngobrolin supaya jadi Kristen dewasa, jangan bentar-bentar cengeng lah, maksudnya bentar-bentar nyebut nama Yesus, jadi Kristen dewasa lah maksudnya gitulah. Kayak pas jam setengah tujuh ya, anak saya itu diganggu namanya kuasa gelap, dia nangis terus, nangis nangis nggak ada berhenti berhentinya dari setengah tujuh itu, pokoknya nangis terus nggak bisa diem. Jam setengah empat saya dengar suruh minta apapun gitu dalam namanya, yang malamnya saya nggak dengar khotbah suruh jadi Kristen dewasa, jadi seperti apa ya, lagi ngap gitu minum obat gitu, obat asma, jadi kayak kecanduan. Jadi menurut saya bagus juga nih ya jadi Kristen dewasa, jangan bentar-bentar merengek minta Tuhan Yesus supaya ya udahlah. Pas jam setengah tujuh anak saya nangis diganggu kuasa gelap ya. Di hati saya ada suara sebut dalam namaku, terus saya lawan nggak mau, saya bilang gitu, saya jawab nggak mau, terus ada lagi sebut dalam namaku, nggak mau, saya kekeh tuh. Pas ketiga kali ngomong sebut namaku itu makin kenceng, pas saya mau ngomong mulut saya itu mau ngomong nggak mau, itu mulut saya terbuka sendiri kayak di gimana, suruh nyebut nama dia. Pas saya nyebut nama dia, plek, jantung saya seperti apa tuh kayak betus gitu, plek, kayak saya bilang iya lah terpaksa nyebut nama Tuhan Yesus. Yang anehnya apa ya, itu anak saya baik, kagak nangis lagi. Terus saya jalani itu pergumulan, jatuh lagi, bangun lagi. Tempat saya apa ya namanya ya? Namanya begitu kan untung rugi, pas lagi ada pergumulan apa ya, saya berdoa gitu ya. Tuhan Yesus, gitu saya. Tolong saya minta mujizat. Saya mujizatnya begitu terus. Minta mujizat gini-gini sampai saya nangis-nangis. Saya sampai nangis-nangis gitu ya. Eh, nggak dijawab. Terus Tuhan Yesus kedua kali tuh, saya mungkin ini doanya kurang afdol nih katanya, kurang mantap nih. Saya berdoa lagi, pas saya berdoa lagi ya nangis lagi keluar air mata. Udah tuh nggak ada jawaban. Terus saya ngomong dari hati saya, ya udahlah Tuhan Yesus, kalau begini terus mah keadaan percuma tuh ke gereja apa, buang-buang uang waktu ya, tapi keadaan masih begini aja. Di hati saya ngejawab, ada seperti suara gitu, awas ya kalau minta dalam namaku. Baru saya kaget. Pas itu saya berdoa minta ampun,
minta ampun sama Tuhan Yesus gini nggak apa-apa lah, yang penting kasih ucap syukur, minta kekuatan lah buat ngadepin masalah ini semua. Terus saya jalanin begitu begitu begitu, pas di titik ada kejadian sama lagi, saya udah bener-bener berat, saya bener-bener itu frustasi, saya frustasi ya, sampai ya saya udah mengenal apa namanya itu ya, mengenal Tuhan Yesus yang ngajarin di Nero, itu bukan membuat saya iman saya kuat, enggak. Terus saya bergumul terus, hampir setiap hari saya bergumul. Terus saya begitu ya, dari pergumulan begitu berat gitu ya. Ini jalan keluar nggak ada kata saya. Sampai saya mengimanin, saya paling gila. Saya mengimanin apa? Saya mengimanin supaya iblis muncul di depan saya. Saya benar-benar jujur ngomong itu, iblis kalau engkau benar bisa buat saya masalah ini selesai, utang saya lunas, keluarga saya bisa apa enak lah gitu lah. Gak apa-apa kalau saya mah masuk neraka udah saya korbanin dan nyawa saya mah, saya begituin. Iblis suruh muncul, bagus itu muncul, nggak muncul tuh iblisnya. Soalnya saya pakai iman, soalnya apa, hidup saya gitu bener-bener tekanannya luar biasa itu. Pas di tanggal 14 Maret, 14 Maret, ya 14 Maret 2017, biasa kan saya nyanyi itu, dari pulang pergi nyanyi-nyanyi lagu pujian gitu ya, nyanyi pujian. Pas jam 11 Maret, siang jam 11 Maret, 14 Maret jam 11 siang, di situ panas-panas banget, panas banget itu cuaca jam 11 yang itu saya posisi naik motor mau bayar cicilan rumah. Di situ saya apa tiba-tiba itu suasana begitu berubah. Itu apa seluruh ruangan saya tuh yang saya naik motor di ruang itu seluruhnya itu suasana kasih. Kagak pernah saya ngalamin suasana kasih seperti itu. Suasana kasih begitu damai sejahtera abadi itu bukan dari dunia, itu benar-benar dari surgawi itu. Waduh, itu benar-benar kasihnya itu seperti kapas salju, saya nggak bisa detail gitu ya kalau Priki ya. Itu benar-benar kasihnya itu luar biasa itu sekeliling terus masuk ke dalam hati saya ini merasakan kedamaian apa itu kasih suasana kasih yang benar-benar dahsyat itu. Saya percaya nanti kalau saya sudah meninggal itu saya akan dapetin suasana seperti itu. Itu saya dapetin begitu apa ya saya merasakan di hati saya itu kayak apa namanya air mata beban air mata penderitaan apa masalah apa semua itu saudara apa saya ingat lagi saya cuman posisinya menikmati suasana kasih begitu luar biasa pasti luar biasa gitu ya itu kenapa di hati saya ada dorongan apa ya suruh memuji menyembah ada dorongan di hati saya memuji itu suasana benar-benar kasih luar biasa itu bukan dari duniawi itu benar-benar dari surgawi itu saya rasain itu kasihnya luar biasa. Pas saya memuji menyembah dia, saya lihat ke atas, ya itu saya melihat langit seperti di zoom, matahari itu di zoom, ya itu seperti saya nggak apa itu bentuknya seperti roh, itu langit bentuknya kayak seperti roh gitu ya kayak gimana seperti roh kayak patah morgana gitu ya itu udah dari sumbernya itu sumbernya kasih itu seliling apa saya lihat ke atas langit-langit ya langit itu semua diliputi kasih semua. Buset saya kaget itu dalam hati terus saya di situ apa di hati saya itu kayak gimana sih pengen menyentuh hatinya Bapak di sorga gitu ya itu nggak bisa benar-benar itu kasih yang luar biasa itu nggak bisa saya maksudnya kayak mau saya selamin gitu hatinya Bapak tapi itu nggak bisa buset gitu ya luar luar biasa seperti itu makanya saya yakin nggak ada manusia seorang pun yang bisa menyelamin kasihnya Bapak itu nggak ada saya ngalamin sendiri itu nggak ada manusia itu nggak bisa bener-bener kasihnya luar biasa petasan petasan saya ngelihat gitu ya di Alkitab ya Tuhan itu roh Tuhan itu kasih saya baru tahu bahwa yang Tuhan Yesus yang kita sembah ini adalah roh kasih itu sendiri dia Tuhan Yesus itu dia apa itu roh yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu
itu semua diliputin sama dia semua. Buset, saya sampai benar-benar luar biasa itu. Pas jam 8-nya, ya, jam 8-nya saya pulang ke rumah sama istri, saya cerita sama istri gini gini gini, ya, mengalami mujizat gitu, ajaib gitu ya. Saya ngomong ke istri, "Mi, rasanya papi mau mati kali. Ini perasaan damai aja gitu gitu. Mas baru kali ini ngalamin damai begitu, tapi nggak sekuat yang pertama jam 11. Dia jam 11 nggak sekuat itu. Bener-bener damai gitu. Apa ya mau mati dalam hati ini bisa perasaan damai begini. Terus saya bilang katanya, andai kata saya mati di titik ini juga, saya ikhlas. Yang penting saya mati dalam keadaan itu. Saya begitu. Itu juga belum membuat saya ini terus. Iman saya biar kata banyak mengalami seperti itu surga apa gitu ya. Dajalan firman secara langsung itu bukan membuat saya menjadi iman saya kuat. Karena apa? Karena kerjaan saya masih di judi. Saya sempat 7-8 bulan, ya, itu udah nggak ke gereja lagi, kagak habis apa dengar-dengar khotbah apa gitu, saya udah tinggalin semua. Itu saya merasa apa ya, udah jauh sama Tuhan. Soalnya apa ya? Kalau saya tekun di kerjaan saya merasa tenggang, udah nggak ada perasaan damai sejahtera. Saya sering-sering hancur tuh gitu. Pas titik titik baliknya itu ya, yang di awal titik baliknya saya pas 2000 apa 2000 kemarin hujan tahun baru kemarin tanggal 1 pas banjir ya. Saya karena udah ninggalin Tuhan Yesus apa gitu ya. Itu ya apa hati kedamaian saya udah gak ada, pokoknya udah berdoa udah males lah. Karena apa pergumulan saya tiap hari masalah judi apa udah gitu bikin anjlok, iman saya udah goyang apa gitu ya. Itu hujan segede-gedenya di Tangerang. Itu banjir semana-mana. Ya, di mana-mana banjir. Di situ apa jam setengah 7 saya mau lewatin apa ya, itu daerah saya udah banjir, udah seleher setengah 7. Saya muter gitu nyari jalan jalan supaya pulang gitu ya. Saya udah nggak mau berdoa saat itu, saya emang posisinya udah 7-8 bulan, udah ninggalin Tuhan, ya, udah pas ninggalin Tuhan, apa gimana ya, saya nggak ada niat berdoa, berarti berdoa juga udah hampah lah, maksudnya begitu, karena pergumulan saya itu dunia. Jam muter-muter-muter jam setengah 11, ya, saya pakai Google Maps, tetap aja jatuhnya ke situ-situ juga. Pas jam 10 lewat, kira-kira setengah 11, ya, itu hujan segede-gedenya, hujan angin segede-gedenya. Saya mampir di jembatan jalan di atas dia. Saya taruh motor di bawah, saya naik ke atas jalan, soal di situ juga udah kena air lah, namanya hujan angin, kemana-mana juga basah. Saya merenungin, saya renungin, ya, ini emang udah tanda akhir zaman, apa ya gitu ya, saya pikir ya. Cuaca udah tidak bersahabat, gitu ya. Saya renungin aja itu buset, udah hujan angin, udah gini gini gini. Terus ada hati saya udah pasrah nih, saya udah pasrah nih, udah pasrah, ya, saya doa, saya doa ke Tuhan Yesus. Itu juga saya udah benar-benar pasrah lah itu mah. Tuhan Yesus, saya ingin pulang, saya gitu, ingin istirahat capek. Saya ingin istirahat gitu ya, pulang gitu, pengen sampai di rumah. Nggak lucu Tuhan Yesus, saya sampai tidur di jalanan, gitu doang. Karena mah saya itu apa benar-benar udah pasrah lah, udah nggak yakin, maksudnya doa saya itu nggak bakalan dijawab. Soalnya ini saya udah selalu nentang terus, udah pas doa begitu ya. Itu pas lagi doa begitu ya, itu nggak sampai 35 menit, yang tadinya hujan angin ya, itu tiba-tiba berhenti. Maksudnya bukan berhenti total, berhenti kayak masih hujannya tuh tetap kayak kecil lah, cuma setetes kayak setetes begitu, kayak gerimis lah. Terus saya juga kaget ya, ya masih tiba-tiba di dalam hati kok tiba-tiba langsung kayak berhenti gitu ya. 35 menitan lah kira-kira pas saya berdoa gitu. Terus saya karena dulu saya bergaul sama Roh Kudus gitu banyak gitu ya. Mungkin ini kesaksian ini saya persingkat ya karena waktunya.
karena saya berdoa udah sering bergaul dengan Roh Kudus, banyak pengalaman-pengalaman saya tuh bersama Roh Kudus gitu ya, masalah makan atau roh atau ya banyak lah pokoknya. Pas dari situ yang di jalanan itu ya saya pas jembatan atas itu jalanan, ya saya berdoa, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kata saya, eh, kasih tunjuk jalan, tolong tunjukin jalan melalui Roh Kudus yang di hati hamba ini. Itu yang di depan sana gitu, yang tadi jam setengah tujuh itu banjir seleher bisa dilewatin apa enggak? Karena saya dulunya sering bergaul karib dengan Roh Kudus, ya itu di hati saya merasa dijawab. Biar kata nggak ada suara di hati saya itu perasaan udah dijawab. Ada damai sejahtera. Hmm, berarti dijawab. Saya tengkingin tuh. Saya berdoa, saya yakin dengan iman percaya gitu ya. Iman saya bangkit, saya percaya, saya tengkingin, saya jalan. Pas bener-bener daerahnya itu pas mau arah pulang itu ya, yang pintu buat jalan itu ke rumah saya itu banjir. Saya tengkingin, saya yakin, saya nggak peduli lagi. Pokoknya saya nggak peduli mau mogok mau apa, saya tengkingin, saya yakin dengan iman, saya lewatin dalam nama Yesus, saya tengkingin. Itu saya jalan motor, apa motor itu jalannya seperti apa ya? Ke kiri, ke kiri, ke kanan gitu, kayak naik perahu, tapi itu kayak nyentuh aspal. Pokoknya itu benar-benar jalan itu udah kayak benar begitu lah, kayak kayak di atas perahu tuh jalan naik motor nggak nempel ke aspal kayak seperti itu. Terus gitu ya. Udah lewat. Puji Tuhan kata saya. Pas pas mau deket arah pulang, banjir lagi. Banjir lagi di situ. Wadah, dalam hati baru udah puji Tuhan gitu ya. Pas dari puji Tuhan itu ya banjir lagi, saya tangkingin lagi. Itu motor apa kira-kira 10-15 motor lah gitu ya. Itu nggak bisa lewat, didorong semua. Cuman motor saya doang jalan. Saya tangkingin, saya lewat. Pas udah di dataran tanah yang tinggi, saya lihat ya itu motor buset udah kayak di pinggir jalan itu seperti apa namanya, sate gitu ngejejer pada mogok semua. Cuma motor saya doang yang bisa lewat hidup lah gitu. Pas saya mau nyampe di rumah jam 11, ya hujannya tadinya kecil itu ya tiba-tiba itu hujan gede lagi. Itu hujan gede lagi. Saya juga bingung kenapa tadi hujannya berhenti sekarang pas mau nyampe rumah dia hujannya gede lagi. Saya berdoa bersyukur gitu ya sama Tuhan Yesus gitu ya. Masih aja gitu ya apa namanya, masih mau menjawab gitu doh. Padahal saya udah juga jauh, udah dari judi apa gitu, udah menjauh gitu ya. Masih juga dijawab gitu ya, bersyukur gitu sebenarnya itu. Pas saya melamun di situ, pas di situ titik temu saya itu. Saya melamun, pas saya melamun, saya ingat apa keba kebaikan Tuhan gitu ya. Pas, pas dengan kebaikan Tuhan apa yang saya alamin, apa dikasih kayak penglihatan apa mujizat kesembuhan apa karunia semua saya alamin semua gitu ya. Tuhan Yesus masih mau gitu ya, sampai saya gitu apa merasa berdosa gitu ya. Saya udah mengalami, saya mikirnya kejadian saya yang lalu tuh kebaikan Tuhan yang saya alamin gitu ya sama Tuhan yang Roh Kudus dituntun apa semua mujizat saya alamin, penglihatan apa, hati saya menjerit saking apa, saking baiknya Tuhan Yesus pada hidup saya itu. Hati saya menjerit buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong tinggalin saya udah gak pantas Tuhan Yesus. Masih banyak umatmu di luar sana yang apa, yang lebih baik dari hamba-hambamu ini. Tolong tinggalin hamba Tuhan Yesus. Saya ini udah gak pantas. Pas hati saya menjerit, ada suara di hati saya.
sini nak, ada suara hati, hati saya apa, ada suara, sini nak, aku tunggu kamu nak, aku sabar nunggu kamu katanya, berbalik kata dia. Itu saya entah kenapa gitu, entah kenapa, saya merasakan itu hatinya Bapak. Dia sedih ngeliat saya, kapan saya mau balik. Hatinya Bapak begitu, sabar, dia nunggu. Padahal saya udah benar-benar nggak pantas. Saya udah jauh sama dia, udah pengalaman kebaikan, mujizat, kesembuhan, apa semua penglihatan, semua saya alami semua. Tapi saya masih hidup, saya masih begini, apa seperti seolah-olah membangkang lah gitu, nakal lah. Terus saya itu entah kenapa itu ya, pas saya ngerasain tuh hati Bapak itu sedih. Saya merasakan tuh hati Bapak tuh lagi sedih ngeliat saya itu. Kagak mau berubah-berubah. Dia maunya apa? Dia berbalik dengan tulus. Tuhan Yesus itu nggak mau apa namanya, nggak mau memaksa. Dia mau benar-benar umatnya itu berbalik dengan tulus. Saya kan sering nakal apa gini-gini kasih mujizat, apa gini, saya tetap aja saya mah itu tuh. Pas pas Tuhan Yesus saya merasakan itu, saya begitu ya. Sampai Tuhan sendiri di hati saya ngomong, apakah aku harus disalibkan kedua kali biar kamu percaya? Makin sedih saya ngedenger gitu, suara gitu. Saya itu sudah berdosa, tapi masih juga berarti di mata dia. Di depan itu masih berarti. Padahal aduh, kalau bilang dikata udah nggak pantas lah saya mendengar kebaikan dari dia, tapi dia tetap setia. Saya ini merasa benar-benar kayak anaknya itu berharga sekali gitu, benar-benar. Dia sabar mendidik saya, gitu sabar. Dia tunggu, dia setia, menunggu saya suruh berbalik, setia ngajarin saya, pokoknya gitulah. Kasihnya luar biasa. Pokoknya luar biasa lah. Halo, Pak Yusuf. Ya, halo Pak. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin kesaksiannya. Kalau apa Oh waktunya iya, soalnya kalau itu banyak sekali Pak Yusuf masalah itu mah kesaksian mah. Gitu aja. Yang penting intinya ini oh mungkin iya, intinya ya. bisa Puji Tuhan ketangkep Pak, lah. begitu. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Ya, inilah bukti bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha baik, yang terus mengulurkan tangannya karena Tuhan tidak ingin kita binasa, Tuhan tidak ingin kita dibunuh sama setan, makanya Tuhan datang dan terus menyatakan kasih, dan salah satu yang mengalaminya adalah Bapak Robin Cahyadi. Ini adalah sebuah hal yang kita bisa dengar, adalah sebuah kehidupan yang sangat sangat memberkati, ya. Tapi jangan salah ditafsirkan ya teman-teman, jangan salah direalisasikan di dalam kehidupan Anda. Jangan karena Anda berpikir, wah itu si siapa Robin Cahyadi ditolong Tuhan, tapi dia bolak-balik meninggalkan Tuhan, terus berarti kita juga nggak apa-apa. Jangan, itu berarti Anda mencobai Tuhan namanya. Ya, cukup kita dengar saja bahwa apa yang terjadi dengan Pak Robin Cahyadi, kita ambil yang baik, ambil yang bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat kaya kasihnya, kemurahannya sangat besar, tidak terbatas
dengan kelakuan kita, tidak terbatas dengan kenakalan kita, tidak terbatas dengan dosa-dosa kita. Dia terlalu baik buat kita, ya. Cuma jangan pandang enteng dia ya teman-teman. Jangan karena merasa oh ini diampuni terus maka kita boleh dong buat dosa, nanti habis itu minta ampun lagi. Nah, itu berarti Anda melecehkan, Anda mempermainkan Tuhan. Jangan coba-coba, ya. Kecuali Anda sudah sama dengan Tuhan, nah bolehlah. Tapi kalau Anda masih sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, jangan seperti itu. Karena hanya iblis yang selalu mencobai Tuhan. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, janganlah mencobai Bapa kita. Kita cukup tahu bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang murah hati, sangat baik. Jadi kita ini semua adalah orang berdosa, orang yang sangat kotor, yang sangat najis, sangat sering ya kita hidup di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Maha Baik dan jadikanlah itu sebagai landasan bahwa kita memiliki Bapa yang terus mengasihi kita dan kita harusnya menghargai. Kita harus melihat dari sisi yang membuat hubungan kita dengan Bapa semakin luar biasa, ya. Kita harus menjadikan kehidupan kita untuk benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harusnya berterima kasih sekali punya Bapa yang sangat baik, seperti yang dikatakan oleh Pak Robin tadi. Dia merasa dia tidak layak. Dia bahkan berkata, pergilah Tuhan daripadaku karena aku ini orang kotor, aku ini orang najis, aku ini orang tidak layak, ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu, kita ini orang tidak layak semuanya, dan kalau Tuhan sudah menghampiri, mengulurkan tangan, jadilah orang yang tahu berterima kasih, hiduplah baik, hiduplah benar, hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, rajin menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, supaya hidupmu benar-benar bisa diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Dunia ini hanya mengarahkan kita untuk meninggalkan Tuhan. Dunia hanya menarik kita supaya kita setiap hari bolak-balik buat dosa. Tapi Tuhan terus menyelamatkan kita. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Tapi Tuhan terus menghindarkan kita, melepaskan kita. Ya, jadilah orang yang berterima kasih. Dan kalau engkau sudah dijamah Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh bersama Tuhan. Mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan buka ruang diskusi. Ya, bagi Anda yang mau masuk, kami taruh linknya di bawah layar deskripsi. Ya, silakan Anda bisa temukan di situ di bawah layar deskripsi. Kami cantumkan link untuk kita bisa berinteraksi, ya, untuk bisa masuk, untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Robin Cahyadi, ya, supaya kita semakin kuat, semakin diperkaya di dalam Tuhan. Oke, kita akan lihat penelpon pertama, Pak Basmen. Basmen Butar-Butar, selamat malam Pak Basmen. Oke, selamat malam. Salam Pak Yusuf. Salam Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Silakan Pak Basmen. Dapat giliran pertama ini ya Pak Yusuf. Puji Tuhan. Karena memang saya tengok memang Tuhan, berbeda Pak, ya, agak sedikit berbeda kalau yang dari seberang. Untuk kesaksiannya jadi petobat gitu ya, dengan yang memang lahir dari Kristen memberikan kesaksian agak beda ya Pak Yusuf, antusiasnya. Ya, responnya orang-orang Kristen tidak setinggi dengan yang dari ini ya, dari orang-orang dari agama-agama lain. Padahal sebetulnya yang kita lihat itu adalah sendiri, Pak, ya? Kekuatan Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus itu yang harus kita lihat. Karena setiap manusia itu pasti punya hal-hal yang dikaruniakan Tuhan. Ya, di dalam dirinya Pak Robin ini juga ada sesuatu yang luar biasa dan sudah disaksikan tadi. Kebaikan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupnya. Sekalipun dia seringkali meninggalkan Tuhan, tapi mujizat Tuhan tidak pernah berhenti terjadi di dalam hidupnya. Ya, puji Tuhan Pak. Jadi kalau kalau pribadi saya sendiri Pak, sama aja sebenarnya sama saya itu, mau yang dari yang dari sebelah atau memang yang dari latar belakang Kristen, sama saya sama untuk terberkati saya untuk keimanan saya Pak. Oke Pak, jadi puji Tuhan Pak. Iya. Ini Pak Robin Cahyadi, Mas atau Bapak ini dipanggil ini? Salam. Bapak aja, Mas boleh, Bapak boleh. Salam. Oke, ya Mas aja lah, Mas Robin Cahyadi ya. Ya, salam Pak. Salam. Iya, terima kasih atas kesaksiannya Pak.
kita terberkati, dan semoga juga yang melihat channel ini juga terberkati, dan sama-sama kita semakin bertambah keimanan kita, ya Mas Robin ya. Iya, iya. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan, nggak panjang-panjang lah ya, Mas Robin. Iya, iya. Ya. Selama Bapak tadi melakukan itu bolak-balik apa namanya itu, judi, togel, apalah namanya itu ya, Iya. sampai ditangkap Tuhan itu, tapi kalau kira-kira ketangkap sama di negara kita ini nggak pernah ya? Enggak. Tangkap sama apa kira-kira kita belum pernah ya? Enggak, belum. Artinya berarti sampai apa Tuhan itu ngasih kesempatan lah sama Pak Robin ya, nggak sampai segitu jatuh atau di penjara atau bagaimana gitu Pak Robin ya. Enggak. Ya, belum pernah. Ya, puji Tuhan lah ya. Jadi Bapak masih dikasih kesempatan ya. Tidak semua bisa mengalami itu Pak Robin. Seperti yang dibilang Pak Yusuf tadi itu, kita jangan mencobai Tuhan Yesus. Artinya Bapak, Mas Robin itu bolak-balik seperti itu kejadiannya, jatuh bolak mengulang lagi, nggak percaya dengan Tuhan, kembali lagi nggak untuk apa berdoa gitu. Bukannya tidak percaya Pak, apa maksudnya itu dari kayak pergumulan kerjaan sama mau dekat sama itu, jadi bergumul terus. Bergumul ya, ke duniawi, jadi ke Tuhan jauh ya, begitulah. Dan jauh ya. Tapi itulah, habis itu dekat lagi, kemudian terus jauh lagi, gitu ya Pak. Jauh lagi, tapi mujizat menjadi pengenalan itu luar biasa sekali itu. Iya, luar biasa itu Pak. Jadi pernah juga mungkin ya, pernah juga saya namanya kuasa gelap ya, itu pernah berkali-kali itu saya suruh jadi pengikutnya. Mungkin waktu ininya ya Pak, buat kesaksian ini ya nggak waktunya lah, nggak cukup. Tadi saya mau cerita itu masalah kuasa gelap itu, saya jadi pengikutnya itu pernah saya dalam. Saya pernah ya Pak ya. Jadi anak iblis lah saya mungkin. Saya pernah di dunia roh itu. Saya waktunya doang, saya maksudnya nggak cukup. Iya, banyak ya yang udah sempat jauh dari Tuhan itu ya Pak ya, Mas ya. Oke ya, tapi ya bersyukurlah ya, puji Tuhan lah Bapak masih Mas Cahyadi, Mas Robin dikasih kesempatan ya, tidak sampai meninggalkan ya, kan gitu Mas ya. Tidak meninggalkan, ternyata sekarang Bapak bisa, atau Mas tadi bisa jadi teguh ya, gimana kembali ya, Pak ya. Ya, amin. Ya Mas ya, amin. Pak Yusuf, sedikit Pak Yusuf. Ya Pak, ya silakan. Halo, Pak Basman. Ya silakan Pak, butar-butar. Ini sebenarnya udah lama saya bertanya sama Pak Yusuf, tapi apakah kelihatan apa? Ya sekedar untuk menambah pengetahuan lah ya Pak Yusuf ya. Ya, boleh. Karena kebetulan tadi kesaksian Mas Robin ini mengenai judi, ya. Kira-kira Pak ada secara spesifik dinyatakan di Alkitab itu mengenai judi ini Pak, mengatur situ, atau seperti kayak macam yang ngasih ke kaisar itu, ikutlah berikan gambar kaisar ini dari Tuhan ke Tuhan gitu. Ada nggak kira-kira itu Pak? Kayaknya pernah saya baca itu sekali. Ya Pak, gimana Pak penjelasannya Pak? Secara spesifik memang tidak ada. Cuman secara implisit itu ada. Tersurat tidak ada, tapi tersiratnya ada. Nah, tersiratnya begini, saya jelaskan bahwa Tuhan itu kan sangat mengasihi manusia, Pak. Jadi Tuhan tidak mau ada penderitaan di dalam kehidupan manusia. Kalau orang main judi, kan jiwanya itu agak terganggu, Pak. Pikirannya itu kan kesedot ke situ. Jadi tekanan darah juga tidak stabil, menang nggak gitu. Artinya itu kan merusak kesehatan, Pak. Nah, kalau merusak kesehatan itu berarti produk dari setan. Itu tidak mungkin dari Tuhan gitu. Karena dengan adanya judi, rumah tangga kita bisa hancur, ya, keuangan kita bisa hancur, emosional kita bisa tidak stabil, kita hidup akhirnya cuma pikiran kita di uang terus, bagaimana supaya cepat kaya, pasang nomor yang istilahnya yang kira-kira nomor jitu. Nah, jadi secara tersurat memang tidak ada, tapi tersiratnya ada. Kalau yang namanya merusak kesehatan, merusak rumah tangga, merusak ekonomi, merusak segala macam, itu sudah pasti dari setan, Pak. Dan Tuhan ingin menghindarkan kita, janganlah kita melakukan hal-hal seperti itu. Gitu Pak, Pak Basmen ya. Oke.
Terima Jelas ya, Pak? kasih Pak, sangat Ya. terberkati Pak dengan penjelasannya. Ya, jadi Baik. supaya kita juga bisa kepada sekitar kita atau kerabat kita bisa kita berikan pemahaman Ya. seperti itu Pak. Ya. Sama Oke, dengan Pak. gini, Iya, Pak. Pak. Sama dengan gini, saya tambahkan sedikit ya, supaya kita lebih Iya, Pak, kaya ya. dengan firman Tuhan. Seperti merokok. Merokok memang tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, betul Pak. Betul. Ya, tidak ada kan ayatnya. Cuman tersurat memang tidak ada, tapi tersirat ada. Merusak Karena kesehatan merokok ya, Pak, ya. itu merusak kesehatan, merusak dompet, ya. Iya. Itu segala macam, Pak. Nah, ini kan betul. apa ya udahlah, itu sudah satu paket. Jadi Iya, betul Pak. ya kenapa Alkitab Tuhan tidak membenarkan kita itu, karena itu konsep iblis semua. Untuk apa? Untuk membunuh kita secara perlahan-lahan, merusak rumah tangga kita, merusak kesehatan kita, merusak segala-galanya, Pak. Iya, oke Pak. Ya, jadi kalau orang misalnya bertanya sama Bapak, di mana ayatnya jangan merokok? Ya memang tidak tertulis, tapi tersirat, ada gitu. Ya. Jadi ikut Tuhan itu sederhana aja, Pak Butar-Butar. Ikut Tuhan itu sederhana aja. Begitu simpel kok. Cuman kadang-kadang pendeta aja bawa mutar-mutar keliling dunia gitu. Padahal simpel aja dengan Tuhan itu. betul dengan doktrin itu Pak ya. Iya, gitu loh. Nanti kalau Bapak ini dengar-dengar terus, Bapak semakin simpel memahami Tuhan, Pak. Kalau Bapak ikuti pada saat saya ibadah online, di situ Bapak bisa dengar firman. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya sangat baik dan sangat simpel mengarahkan hidup manusia. Simpel ya. Sangat simpel. Tidak ada yang sulit kok di dalam Tuhan. Kita itu yang buat berbelit-belit Pak ya. Kita ini loh yang membuat berbelit-belit gitu loh. Karena pengajarannya dibawa putar-putar keliling dunia, Pak. betul Pak, betul. Oke Pak, makasih Pak, terberkati sekali Pak dengan penjelasan Bapak ya. Oke Pak. Bapak terberkati ya. Salam Pak, selamat malam. Salam Pak. Malam ya. Salam ya. Oke, kita ke Alitea. Ya. Selamat malam Pak Ali. Ya, tombol suaranya Pak diaktifkan Pak Ali. Tombol di bawah Pak, tombol suara Pak, tombol suaranya di on, diaktifkan. Oke. Iya, ya udah, maaf. Ya, silakan Pak Ali. Iya, selamat malam. Saya sangat terberkati dengan kesaksian Bapak. Kalau bisa Bapak bisa ini lanjutkan dengan okultisme dengan anak setan gitu yang Bapak bilang itu tadi, gimana itu Pak kesaksiannya Pak? Oh itu kayak kesaksian juga sih, udah kayak apa mau dengar apa? Iya, saya pengen dengar karena kami di sini ada juga gereja, saya di Amerika ada juga gereja setan gitu loh. Kalau Bapak gimana? Iya, kayak kesaksian nih ya, ini kesaksian juga nih ya. Iya. Itu kan waktu itu kan saya pergumulan ada masalah sama keluarga gitu ya. Pergumulan pas saya naik motor itu masuk roh. Itu kayak roh gitu ya, kekuatan ya. Itu saya melihat itu 30 atau 40 orang, saya nggak ada takutnya. Itu ngeliat orang itu kecil sekali saya. Kalau pokoknya kalau mau bawa senjata apapun, nggak ada takutnya. Itu ngeliat orang kecil. Pas kira-kira 30-40 meter gitu ya. Ya, itu kekuatan begitu dahsyat. Pas 30-40 meter ya, itu ada suara lembut. Suaranya seperti ini, sangkal Yesus. Saya bilang nggak mau. Terus 2 kali lagi, sangkal Yesus. Nggak mau. Pas saya itu spontan, nggak mau. Pas itu saya berdoa minta Tuhan Yesus, Roh Kudus, minta roh kedamaian. Tuhan Yesus jawab, terus saya damai. Itu kalau saya sangkal Yesus, itu saya yakin saya jadi jawara itu. Benar-benar jadi jawara itu, benar-benar kekuatan dahsyat itu. Tapi nggak ada kekuatan itu ya begitu dahsyat itu di dalam hati saya, tapi itu nggak ada kedamaian, cuma ada kekuatan doang, begitu kuat, kayak jadi kayak jagoan lah gitulah.
Itu makanya saya kalau dianggap itu mungkin jadi, kalau saya sangkal Yesus, sebut itu hati saya tuh, iman saya sangkal Yesus, ngomong, saya mungkin jadi angkat jadi anak dia kali, mungkin gitu ya, jadi pengikut itu anak dia, bukan anak Tuhan, jadi anak setan gitu. Ya. Itu sudah sangkal. Saya emang nggak perlu meditasi betapa apa ya, enggak, dia sendiri yang kayak gitu. Terus sangkal Yesus doang, saya dapat kekuatan itu. Iya. Ya itu mungkin saya bilang kayak anak setan kayak gitu ya. Mungkin jadi pengikut lah anak setan itu. Iya. Itu dia. Tapi kita bersyukur Tuhan lebih duluan tangkap Bapak ya. Iya betul. Puji Iya. Tuhan. Iya. Terima kasih Pak atas itu namanya puasa gelap ya. Iya. Ya. Iya. Terima kasih Pak atas saksiannya, sangat terberkati. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatan buat saya. Ya, jadi baik Pak Alitia. Masuk. Iya Pak. Terima kasih Pak. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan Pak. Tuhan Yesus berkati Bapak. Oke, kita ke Pak Ami Ruhama. Selamat malam Pak. Shalom, bersama Masya kami Ruhama, Pastor. Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Nah, ya Pak. Sama Bapak Robianto Cahyadi. Kesaksiannya bagus sekali nih kelihatannya. Karena memang pengalaman setiap anak-anak Tuhan itu di dalam kehidupan di dunia ini memang itu semua diberkatin Tuhan, tapi berbeda-beda ya. Iya. Jadi kalau saya lihat dengan kasih Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita kepada Pak Robianto Cahyadi memang nyata gitu ya. Jadi amin. Harus diimani itu Pak Robianto Cahyadi. Memang kalau sudah dipilih Bapak kita jadi anaknya dari sejak semula, makanya kita bisa selamat. Jadi seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita, dari 100 ekor domba, 1 ekor domba pun tidak ingin hilang daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena sudah dipilih dari sejak semula di alam roh. Jadi Pak Robianto Cahyadi ini memang karena sudah dipilih, tapi ya itulah namanya kedagingan ya. Karena betul dipengaruhi iblis untuk menikmati kedagingan, itu makanya selalu bolak-balik kembali gitu ya. Nah, jadi ya bersyukurlah kita bahwa kita sudah dipilih itu Pak dari sejak semula di alam roh, itu firman Tuhan. Terus ada tadi yang yang menanyakan tentang judi. Sebenarnya di samping tersirat itu sudah tersurat juga, itu Pak Basmen tadi butar-butar. Itu kalau dibaca ke 10 firman Pak Robianto, itu sebenarnya jangan menginginin ya. Iya, cara menginginin orang lain. Jangan. Itu sudah pasti judi. Sudah pasti mencuri. Sudah pasti merampok. Sudah pasti. Jadi sebenarnya di samping tersirat banyak firman Tuhan itu, tapi tersurat juga jelas. Itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat pengalaman Pak Robianto ini, itu kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena ada, hati-hati loh Pak Robianto Cahyadi. Kita anak-anak Tuhan harus saling mengingatkan. Karena apa? Karena kalau menurut ceritanya Pak Robianto Cahyadi tadi, itu dilaksanakan sudah langsung ke neraka Pak Robianto Cahyadi. Biarpun Tuhan kasih, nangis-nangis, tapi sudah. Karena memang itu harus ditanggung jawab seperti yang dikatakan tadi, mau ke jembatan pergi mau bunuh diri karena sudah dikuasain setan. Belum masih Kristen KTP. Nah, iya. Jadi kalau sempat itu Pak, itu sudah menghujat Roh Kudus. Kalau bunuh diri, sudah langsung ke neraka itu Pak, nggak ada ampun lagi. Nah, oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus itu dia diselamatkan supaya jangan
karena sudah dipilih memang nantinya harus kembali ke rumah Bapa bersama-sama anak-anak kudus. Kan begitu Pak Robianto Cahyadi. Jadi ya bersyukurlah selalu. Tapi kalau saya mau tanya ini Pak Robianto Cahyadi, sekarang jadi bisnisnya apa Pak? Bisnisnya? Sementara sih 2 bulan ini ya. Enggak, 2 bulan ini masih di rumah aja lah. Soalnya kan saya udah hampir 20 tahun itu di judi. Iya. 20 tahun hampir bergelut di judi. Sementara ini 2 bulan terakhir ini saya nggak ngapa-ngapain gitu. Oh, tapi sudah ditinggalkan gitunya ya. Kalau jangan kembali lagi, Pak. Iya, saya kalau mau terjun lagi masih bisa. Tapi saya udah nggak mau. Jangan kembali lagi, Pak. Karena Tuhan Yesus Kristus itu Maha Kasih. Kalau kita tetap bandel secara sadar ya menentang, itu langsung Pak, tidak ada ampun lagi. Jadi bersyukurlah ya, kasih Tuhan itu masih tetap setia. Jadi sekarang Pak Robianto, kalau boleh saya ini kan ya, karena kita sama-sama anak Tuhan Yesus Kristus yang kudus, mohon ke Tuhan Yesus Kristus supaya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu pasti dikasih Pak. Tapi jalannya bagaimana? Nah, ini yang jarang dilakukan anak-anak Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau betul-betul dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita serahkan ke Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, yang menuntun, memberikan jalan kehidupan di dunia sampai nanti di sorga. Begitu Pak Robianto, pasti dikasih. Dikasih jalan Pak. Amin. Karena paling kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita katakan Bapa kita. Karena memang kita anak kudusnya, rohnya. Ada di dalam kita roh kudus. Jadi harus kita mohon betul-betul. Tapi dengan jalan berdoa dan berpuasa. Sudah pernah puasa Pak? Belum. Nah, lagi itu sih pengen coba-coba puasa. Iya. Enggak, jangan coba-coba Pak. Kalau boleh imani, itu puasa Rasul Paulus 3 hari 3 malam. Atau puasa Nabiah Esther 3 hari 3 malam. Itu langsung Tuhan Yesus Kristus yang bertindak untuk menyelamatkan. Apapun, tidak ada yang mustahil. Atau kalau nanti sudah meningkat dan ingin yang lebih nyata lagi mujizat Tuhan Yesus Kristus sama kita, 7 hari 7 malam. Tidak boleh 1 tetes pun masuk. Puasa Daniel ya apa ya? Puasa bukan. Itu puasa Rasul Simon Petrus. Kalau puasa Daniel itu Pak, itu makan bisa. Cuma setengah hari. Itu beda. Tapi kalau Rasul Paulus, waktu buta matanya Pak, itu puasa dia sambil berdoa, itu 3 hari 3 malam. Langsung terang lagi. Dibikin Tuhan apanya ya? Matanya dengan anak Tuhan diutus ya Ananias itu untuk ini. Untuk menemui Rasul Paulus. Jadi nyata semua firman Tuhan Yesus Kristus itu Pak. Tapi jangan kita coba-coba. Kalau kita sudah disadarkan, jangan kita ulangin lagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Habis kita Pak. Tidak ada lagi keselamatan. Nah oleh karena itu sekarang Bapak dikasihi betul sudah berulang-ulang dan mujizat ya kemuliaan Tuhan dinyatakan, bersyukurlah Pak. Pasti Bapak damai sejahtera, selamat. Amin. Harus diyakini itu. Nah oleh karena itu yang main judi seperti dikatakan banyak juga bertanya sama saya Pak. Makanya saya langsung tunjukkan firman Tuhan itu ke-10 firman itu. Jadi Bapak ingat juga jangan, iya benar. Tahu jangan menginginin. Dia jangan menginginin. Jadi sudah tahu, jangan lagi Pak. Kedagingan. Saya udah tahu emang. Nah, syukurlah. Jangan lagi Pak ya. Nah, tadi waktu ditanya kenapa Pak Robianto Cahyadi nggak jawab Pak Basmen itu, mungkin dia masih bingung itu. Karena banyak juga yang tadi. Maksudnya saya mah bukannya ini ya.
ya kata saya tahu firman apa yang pernah diajarin gitu. Saya emang nggak mau Oh, enggak apa-apa, bagus saja kita nggak mau nyelah. Saya nggak mau nyelah, nggak mau motong-motong begitulah. Pendapat kan dia nanya kan Pak Yusuf. Saya nggak mau so pinter lah saya masih dalam proses. Enggak. Kalau firman Tuhan itu Pak, dimanapun kita harus nyatakan dengan baik, bukan kita paksakan, karena Tuhan tidak memaksa. Tapi tugas kita Pak, kewajiban kita sebenarnya anak Tuhan di dunia ini hanya menyampaikan berita baik, berita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima apa tidak terima itu tanggung jawabnya kepada Tuhan. Begitu Pak. Jadi kita dimanapun harus. Tapi kita karena masih ya namanya manusia ya, masih kedagingan, kadang-kadang kita sungkan. Padahal Tuhan menyatakan kamu kalau malu ya, malu mengaku saya di hadapan manusia, saya malu juga mengaku kamu sama Bapak. Jadi jangan Pak, harus. Nah, tapi jangan kita paksa gitu Pak. Nah kemudian kalau Bapak maksudnya saya tadi mah nggak mau motong pembicaraan nggak enak kan. Padahal saya tahu nggak mau. Ya, saya sudah selesai sebenarnya bisa dijawab. Kan kalau diskusi kan gitu, habis selesai dulu baru dijawab. Nggak apa-apa. Kita anak-anak Tuhan itu harus tegas dan baik. Kan begitu ya? Berani dan baik. Tapi bukan kita memaksakan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, mempengaruhi, ya, memaksa. Nah, saya sendiri juga melihat keadaan Pak, bahwa banyak sekali memang kita ini yang memang dari sejak lahir Kristen, ya sampai hamba Tuhan juga pendeta, banyak yang kurang paham firman Tuhan yang di Alkitab dan Injil yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melalui doa dan berpuasa untuk membaca Alkitab itu. Roh Kudus langsung menunjukkan, Pak. Kalau saya sekarang bertanya sama Pak Robianto Cahyadi ini sebagai apa aja ya, sebagai ya diskusi lah. Apa tanda yang dikasih? Belum ada pendeta atau pastor yang bisa menjawab. Apa tanda yang dikasih sama Kain oleh Tuhan? Supaya jangan ada makhluk apapun membunuhnya. Dikasih tanda. Tanda apa itu? Belum ada yang ketemu saya mengetahui itu. Padahal di firman Tuhan ada. Nah itu Roh Kudus yang menunjukkan Pak. Kita kalau berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, semua ada di situ. Jangan ditafsirkan Alkitab ini Pak. Ada juga hamba Tuhan bilang, tafsirkan. Tidak boleh. Karena jelas semua kok. Kalau kita baca dari mulai Kejadian Pak ya. Pada mulanya. Kan itu kalimatnya pertama. Terus yang terakhir. Amin. Di Wahyu. Ditutup itu Pak. Itu sebenarnya ditunjukkan semua. Cuma nggak berderet kayak buku cerita. Nggak. Loncat-loncat dia. Rahasia Tuhan itu ada semua di situ. Jadi kalau dibaca tidak runut. Nggak ketemu Pak. Dan Roh Kudus tidak nunjukkan. Ada lagi yang sampai sekarang. Ya, di dalam firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu tidak terbatas. Tidak ada hambatan kalau kita mau dapat itu. Karena Tuhan berfirman, kalau kamu melaksanakan firman-Ku ini, Tuhan Yesus Kristus berfirman sama kita Pak, kalau kamu melakukan firman-Ku ini, mintalah, ya kan? Mintalah atas namaku. Bapa akan berikan dan lebih besar daripada yang kulakukan di dunia ini akan kamu dapat. Lebih besar Pak. Bukan sama dengan yang dibuat Tuhan Yesus Kristus di dunia. Lebih besar dikasih. Tapi adakah kita ini sampai ke situ? Iman lah gitu Pak. Karena kita nggak melaksanakan benar-benar. Jadi bersyukurlah Bapak dengan keluarga ya. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai lagi terkecoh Pak. Karena keadaan pergumulan, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus akan memberkati Pak ya. Karena kita iya. Jadi itu Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Iya Pak. Ya, karena tadi ada pertanyaan Pak Basmin saya dengar, Pak Pastor. Sebenarnya itu di
firman Tuhan ke-10 firman Tuhan itu sudah jawabnya, Pak. Yang firman ke-10. Jangan mengingini. Jadi mencuri juga itu sama saja. Jadi tidak boleh menjudi. Ya. Banyak yang nanya saya itu, Pak, karena mereka memang tidak tahu. Kita tunjukkan. Karena banyak yang hanya ya mengaku Kristen, tapi firman Tuhan aja nggak diimani, nggak diminta Roh Kudus untuk menjelaskan. Padahal ada semua di dalam Alkitab dan Injil itu penjelasannya. Itu, Pak. Jadi saya sampaikan ini supaya ya Pak Robianto Cahyadi jangan mau lagi dikecoh iblis, Pak. Itu untuk membinasakan, ya. Jadi selama ini selamat di dunia ini diberkati Tuhan Yesus Kristus memang karena kasih-Nya. Jangan diulangin lagi, Pak, ya. Itu kalau dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf Manubulu dan Pak Robianto Cahyadi. Ya, keluarga semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hebat kesaksiannya ini. Karena saya ngalamin ini juga, Pak. Umur saya sudah jauh lebih ini di dunia, jadi saya sudah lebih ya namanya ya merasakan garamnya ya dan asamnya. Tapi dimuliakanlah Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita ke penelpon selanjutnya, Pak Hasan. Selamat malam, Pak Hasan. Malam baik, Pak. Ya, malam baik, Pak. Saya dapat kesimpulan bahwa kasih Tuhan tidak pernah kadaluarsa, Pak. Amin. Cuma dosa manusia itu akan kadaluarsa. Dengan begitu kasih Tuhan yang besar membuat dosa kita jadi kadaluarsa. Coba saya ke narasumber dulu, Pak, ya. Silakan. Mau tanya, Pak, saat ini bagaimana jalan keluar Tuhan kasih dalam keadaan kondisi ekonomi sekarang? Bagaimana, Pak? Jalan keluarnya masih belum ada ini sih, masih jalanin aja dulu lah. Saya sih percaya nanti Tuhan pasti kasih jalan. Lalu komunitas yang baru Bapak temukan dari mana, Pak? Komunitas orang percaya, pergaulan Bapak sekarang? Kan ini zamannya COVID gitu ya. Jadi udah udah jarang-jarang inilah komunikasi gitu. Dari teman-teman yang di gereja, Pak? Mentor-mentor kayak udah kayak masing-masing kayak begitulah, udah nggak ada paling basa-basi gitu. Kan di tempat saya itu gereja kan lagi tutup. Lalu apakah Bapak ikuti terus channel Pak Manubulu ini, Pak, tiap malam? Hampir setiap malam. Oh, berarti setiap malam saya itu bagian dari ibadah itu, Pak? Iya. Lalu nanti Bapak kira-kira apa rencana Tuhan? Bapak punya visi misi ke depan? Visi misinya, saya mah setelah Tuhan aja lah, mau dibawa kemana juga. Kalau ke sini ke situ. Nggak mau terlalu nuntut sekarang mah. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman Bapak yang lihat Bapak udah cara Tuhan Yesus mengasihi Bapak, Tuhan Yesus bekerja dalam hati Bapak. Mungkin bisa kasih nasihat kepada teman-teman Bapak yang di luar sana. Yang nasihat gitu ya? Iya, bagaimana kasih Tuhan itu besar. Pokoknya apa yang saya alamin ini ya, saudara-saudaraku gitu ya, yang Kristen yang imannya lagi goyang atau apa, pengen ninggalin gitu ya, pokoknya percayalah apa yang saya alamin ini kasihnya Tuhan begitu setia, yang begitu dahsyat. Itu Tuhan itu sama, saya alamin sama. Jangankan umat Kristen ya, di luar Kristen tuh Tuhan Yesus itu sama, mengasihi seluruh manusia di bumi ini. Dia benar-benar sayang banget. Kalau lagi itu saya pernah secara audible gitu ya, Tuhan benar-benar suara itu mengasihi umat yang lain sama. Itu pokoknya jangan inilah, pokoknya kasihnya Tuhan itu benar-benar setia. Jangan sampai ini Tuhan setia gitu sampai kita berbalik kayaknya pokoknya. Nggak bakalan ninggalin lah. Pokoknya kalau masalah gitu ya, kalau ada masalah apa ya, itu namanya masalah itu ya seperti bayangan lah.
selama kita masih hidup itu bayangan selalu ngikutin aja bayangan. Kalau kita lihat ke bawah itu bayangan semakin nampak apa ngikutin terus. Tapi kalau kita lihat ke atas itu bayangan itu biar kata ngikutin tapi itu hilang. Gitu aja, pokoknya ngeliatin masalah, pokoknya pandang Tuhan Yesus aja lah kalau ada masalah. Jadi bayangan tetap ada, masalah tetap ada, tapi kagak ada, gitulah. Tetap sih kalau masih hidup mah masalah tetap ada. Nggak ada manusia di bumi ini nggak ada masalah itu nggak bohong, pasti ada masalah. Kalau masalah itu hilang ya berarti kalau kita udah meninggal, bayangan itu kan udah hilang, berarti kan udah apa gimana, udah selesai masalah kita gitu. Pokoknya pandang Yesus ya kalau ada masalah gitu. Ya, Tuhan berkati Bapak. Tapi ingat Pak ya, kasih Tuhan Yesus tidak pernah kadaluarsa dalam kehidupan Bapak. Ya. Masa lalu udah kadaluarsa Pak ya. Maju terus dalam Tuhan Pak. Ya, kepada Pak Moderator. Ya, Pak Hasan, gimana Pak Hasan? Ya, saya permisi tanya Bapak. Seperti ya, narasumber ini, kalau mau berteman dengan saya, bisa tinggalkan nomor WA Pak. Oh, boleh. Ya, nanti kita kasih kalau ini. Ya, kepada Ibu Carolina. Bapak punya nomor WA, bisa tinggalkan ke Ibu Carolina ya nanti ini. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Baik. Oke. Nanti dihubungkan Pak Hasan. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik, makasih. Tuhan Yesus berkati Pak Hasan. Amin. Amin. Oke, ini banyak yang disconnect ya. Dari Nurat, terus apa lagi ini? Ya ini teman-teman kelihatannya juga jaringan agak kurang stabil ini. Dari tadi disconnect terus ini. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sinyal kelihatannya kurang mendukung. Oke teman-teman, kami sampaikan terima kasih ya buat semuanya atas partisipasinya sudah bergabung di channel We For God. Doa kami buat Anda semua supaya selalu mengalami kebaikan Tuhan ya. Ini kelihatannya masuk lagi nih tidak ya, Nurat Lampung. Oke, kita terima lagi ini. Nggak tahu bisa terhubung nggak ini. Ya, tetap disconnect ya, nggak bisa masuk ya. Oke teman-teman, ini kelihatannya sulit ya, tidak bisa tersambung. Oke, ada beberapa informasi yang kami mau sampaikan bahwa besok jam 5.30 waktu Indonesia Barat, jam 5.30 pagi hari ada doa pagi. Mari kita semua, saya mengajak teman-teman untuk bisa hadir di dalam pujian ya, bersaat teduh, pujian menyembah Tuhan, pujian penyembahan saat teduh di pagi hari. Kita memulai aktivitas bersama dengan Tuhan supaya perjalanan hidup kita semakin kuat, iman kita semakin bertumbuh karena hari-hari ini singkat dan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi persiapkan diri dengan baik untuk kehidupan kekal. Ya, awali pagi hari dengan menyembah Tuhan. Oke teman-teman, demikian kami juga menyampaikan. Oh ya, ini apa masuk lagi, kita coba dulu ya. Ya, Pak Monang Manurung, silakan. Selamat malam, Pak. Gak tahu bisa tersambung nggak ini. Pak Monang. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam, silakan, Pak. Ya. Ya, shalom. Ya, dari tadi disconnect terus ini, agak susah sinyal. Ya, kebetulan saya coba bisa masuk ini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, silakan, Pak. Ya, saya terinspirasi dengan kesaksian Pak Rubianto ini ya, karena menurut kesaksian Pak Rubianto ini tadi saya dengar dia sering jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan, tetapi sampai-sampai dia mau bunuh diri ya. Jadi akhirnya Pak Rubianto mau menerima Tuhan, mengikut Tuhan. Saya hanya kasih saran Pak ya, menurut firman Tuhan, supaya jangan nanti mengalami kembali ke dalam kegelapan. Kalau firman Tuhan yang mengatakan ini 2 Petrus 2 ya, 2 Petrus 2 ayat 20 Pak,
sampai 21. Ya, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ditayangkan saya baca aja langsung Pak ya. Ya, silakan Pak kalau bisa dibaca Pak. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 demikian bunyinya. Sebab jika mereka, orang pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 20. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya Pak ya, jadi saran saya firman Tuhan itu tetaplah setia di jalan kebenaran Tuhan. Jangan kembali lagi kepada hal-hal yang lama itu Pak ya, yang permainan judi dan mengingini milik orang lain tadi. Jadi supaya tetap kita setia dalam Tuhan dan kita percaya pasti Tuhan akan mencukupkan dalam segala hal. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini pasti Tuhan akan memberikan, dan itu janji Dia ya. Jadi kalau kita senantiasa setia di dalam Tuhan dan apa yang menjadi janji Tuhan, segala berkat dan segala kebutuhan hidup kita akan diberikan ya. Dan saya percaya dalam waktu singkat ini Bapak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan kalau benar-benar berserah kepada Tuhan Pak. Ya Pak ya. Jadi sebagai kita pengikut Kristus, kita harus saling menguatkan dan saling mendukung. Dan saya akan tetap membawakan Bapak di dalam doa supaya kiranya Tuhan membukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Bapak. Ya Bapak ya. Jadi jalan terus maju terus dalam Tuhan. Ya Pak ya. Itu semua Bapak ya. Terima kasih Pak Yusuf ya atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baik Pak. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Monang. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak juga dan seluruh tim di tempat Bapak. Dan semoga channel ini semakin maju dan senantiasa memberikan terang bagi setiap jiwa-jiwa. Jadilah garam dunia Pak. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Ya. Oke. Ya teman-teman, ini banyak yang masuk tapi disconnect semua nih ya. Ya jadi kita cukupkan aja dulu sampai di sini. Dan sekali lagi doa kami buat Anda semua, dan terima kasih kepada Bapak Robin Cahyadi yang sudah memberi kesaksian berbagi dengan teman-teman yang ada di link ini. Doa kami juga buat Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak, membuka jalan dan memberikan kekuatan dan memberikan kesetiaan kepada Bapak supaya Bapak memiliki hati yang setia, sekali bertobat sungguh-sungguh, dan jangan lagi balik kepada hal-hal yang membuat Tuhan sedih ya. Artinya kalau Bapak lepas dari tangan Tuhan, itu berarti setan akan menyerang Bapak. Oke, doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak dan akan memakai Bapak di dalam rencana dan kehendak-Nya. Dan bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekeningnya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.